Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap dan berdoa saudara semua baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam hidup ini, pernahkah Anda merasa jemu berbuat baik? Atau bosan menolong dan membantu orang terus-menerus? Sedangkan yang kita bantu, orang yang kita tolong tidak tahu diri, bahkan tidak pernah berterima kasih. Dan sering juga orang yang kita tolong atau orang yang kita bantu itu bahkan balik memukul kita dan mengkhianati kita. Saudara, meskipun kita sering mengalami hal demikian, menolong orang tapi malahan kita dirugikan, saya ingatkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena ada Tuhan yang memperhitungkan segala perbuatan baik yang telah kita lakukan. Karena ada Tuhan yang memperhitungkan semua perbuatan baik yang telah kita tabur. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau begitu mana buktinya? Jika Tuhan memperhitungkan segala kebaikan kita, saudara, selalu ada bukti di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab menuliskan kenyataan-kenyataan, kejadian yang nyata secara jujur dan terbuka. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang kisah Rut. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu Rut adalah menantu Naomi. Dia dari keturunan bangsa asing yang berbeda dengan Naomi. Dan dia adalah seorang janda. Suatu saat saudara, dia harus pergi meninggalkan negerinya untuk mengikuti Naomi ke negeri yang asing, yaitu ke Bethlehem, Yehuda, negeri asal Naomi. Saudara Tuhan Yesus kasihi, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Naomi. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi kita melihat Rut tetap bersikeras, mau mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Dia mau merawat Naomi dengan penuh kasih. Dan dia juga berusaha memenuhi kebutuhan Naomi dan merawatnya di negeri asing bagi dia, yaitu di Bethlehem, Yehuda. Saudara, apa pekerjaan Rut saat itu? Mari kita lihat dalam Rut 2 ayat 5-7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan itu?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mengatakan pekerjaan Rut adalah mengumpulkan sisa-sisa jelai yang jatuh dari berkas-berkas jelai yang habis dipanen. Saudara, ini dilakukan Rut dari pagi sampai siang tanpa berhenti, saudara. Dan tanpa merasa malu, tanpa gengsi, padahal dia adalah seorang wanita muda. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Rut diterima oleh para pekerja di ladang tersebut. Bahkan pemiliknya, yaitu yang bernama Boas, juga bermurah hati membiarkan Rut dan tidak mengusirnya, bahkan memberinya makan, memberinya minum, dan juga memberinya rasa aman dari gangguan pekerja-pekerja lain, khususnya pekerja pria. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat keadaan ini, Rut merasa heran karena segala apa yang sudah dia terima. Dan akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada sang bos, yaitu Boas. Kita baca dalam Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Nah saudara, inilah jawaban Boas yang sangat mengejutkan dalam Rut 2 ayat 11-12. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu
Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, dari jawaban Boas ini kita bisa menilai bahwa Boas kagum pada kebaikan Rut, dan dia mendengar itu dari orang-orang lain selengkap-lengkapnya biodatanya Rut. Saudara, lalu Boas pun mendoakan Rut kiranya dia mendapat upah dari Allah atas kebaikannya terhadap mertuanya. Nah saudara, apakah doa Boas untuk Rut terjawab? Kita lihat saudara, apakah Allah peduli terhadap kebaikan yang Rut lakukan? Atau apakah Allah peduli terhadap kebaikan yang saudara dan saya lakukan selama ini? Ya pasti saudara. Ketika kita berbuat baik pada setiap orang percaya, baik tidak langsung ataupun tanpa kita sadarin, kita sedang memiutangi Tuhan saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah cara Allah melunasi hutangnya. Saudara, yang pertama, bahwa Allah akan melunasi hutangnya kepada kita menurut waktunya. Saudara, bagi manusia, waktu Tuhan itu memberkati bisa cepat, bisa lambat. Tetapi ukuran waktu Tuhan adalah bukan cepat atau lambat, bukan lama atau sebentar. Tapi ukuran Tuhan adalah waktunya tepat, sesuai yang kita perlukan. Nah saudara, setelah beberapa bulan Rut bekerja di tempat Boas, akhirnya tibalah pada waktunya saudara, Tuhan akan menjawab Rut. Nah saudara, status Rut sebagai pemungut jelai berubah drastis ketika dia dipersunting oleh Boas. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat dalam Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan saja Rut yang beruntung mendapatkan Boas, tetapi Boas juga beruntung mendapatkan Rut sebagai istri yang baik, yang rajin, istri yang bijaksana. Boas layak mendapatkan Rut karena Boas juga memiliki kebaikan dan kemurahan hati seperti Rut. Saudara, inilah cara Allah melunasi hutangnya tepat pada waktu yang dibutuhkan. Cara yang kedua, cara Allah melunasi hutangnya yaitu bisa dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk non-materi. Dalam bentuk materi, Rut dan Naomi dikenyangkan dan diberi kelimpahan. Dia tidak kelaparan. Di dalam bentuk non-materi, kita melihat saudara, keturunannya diberkati dan dihormati. Saudara, dalam Rut 4 ayat 21 sampai 22, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Nah saudara, bukan saja itu kita melihat bagaimana pernikahan Boas dan Rut ini menghasilkan keturunan-keturunan dari raja-raja Israel. Cicit-cicit dari Boas dan Rut adalah raja-raja Israel yang diangkat, yang ditinggikan dan dimuliakan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bayangkan jika pada waktu itu Boas tidak bermurah hati dan mengusir Rut, bisa jadi Boas tidak akan mendapatkan Rut dan mendapatkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Saudara, akhirnya sepasang suami istri yang baik hati ini mendapatkan berkat dari Allah yang luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa tugas kita sebagai orang percaya, yaitu menolong orang, berbuat baik, harus dengan kasih dan sukacita, tanpa kita memikirkan upah, tanpa pamrih. Dan biarkanlah Allah yang menilai segala perbuatan baik kita, sehingga pada waktunya Dia sendiri yang akan membalas, bahkan dengan berlipat kali ganda, sampai keturunan kita pun akan menikmatinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah ini, gaya hidup orang Kristen adalah menebar kebaikan di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.